Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat bergabung dalam misa live streaming perayaan Ekaristi Harian Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Pada hari ini, kita memasuki minggu kedua bulan Kitab Suci Nasional. Kita juga hari ini merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa penyerahan keluarga kepada Hati Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Juru Selamat yang kudus, Engkau menaruh cinta kasih yang besar kepada kami. Maka kami datang kepadamu untuk membaharui penyerahan seisi rumah kami kepada hatimu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja seluruh keluarga kami. Hati ilahi Yesus, pada kesempatan ini kami berkumpul di hadapan-Mu dan menyatakan cinta kasih kami kepadamu serta syukur hati kami karena segala anugerah-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insaf bahwa tiada sia-sia kami menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang Maha Murah, Engkaulah Raja kami. Kami mohon demi kasih sayang Bunda Maria, tolonglah kami, supaya kami makin lama makin mendalami cinta kasih-Mu. Dengan demikian, kami berani menghadapi musuh kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah semua keluarga di dunia ini di bawah kekuasaan-Mu yang indah. Dengan demikian, dalam waktu singkat akan terdengar satu seruan di seluruh bumi ini. Pujian bagi hati ilahi yang telah membawa keselamatan bagi kita. Kepadanyalah hikmat dan pujian sepanjang masa. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Bunda Maria yang tidak bernoda, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Umat Allah yang terkasih, dimanapun Anda berada, khususnya di rumah, hari ini gereja kita
merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Dia adalah anak manusia dalam huruf kecil, yang dilahirkan oleh anak manusia juga dalam huruf kecil. Orang tuanya Bapak Yoakim dan Ibu Ana yang adalah orang kudus. Dan Bunda Maria, sang anak manusia itu melahirkan juga anak manusia, tetapi dengan huruf yang besar. Dialah Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, dalam peristiwa hari ini, dalam pertemuan yang kedua, kita juga akan diajak untuk melihat dengan tema anak manusia. Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Kita akan melihat, kita akan merasakan, kita akan merenungkan mengapa Yesus disebut anak manusia tapi dalam huruf besar. Ini sebagai suatu tanda bahwa Yesus bukanlah anak manusia biasa. Dan kerap kali kita mendengarkan juga bahwa Yesus menggambarkan dirinya dengan ungkapan anak manusia. Sama seperti kita, tetapi oleh kitab suci ditulis dengan huruf besar. Apa maknanya? Kita akan merenungkannya. Dan dalam perayaan ini, kita juga akan berdoa bersama-sama, khususnya untuk intensi-intensi yang sudah masuk. Yang pertama, untuk mendoakan para arwah. Permohonan dari sebuah keluarga untuk Saudara Andreas John Lukman yang meninggal dunia 7 hari yang lalu. Yang kedua, permohonan dari Ibu Bernadetta Galih Subekti dan anak-anak juga keluarga besar untuk Saudara Nikolas Bambang Hendrawan yang meninggal dunia 3 hari yang lalu. Semoga mereka telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga juga kita yang sedang berziarah. Lalu yang ketiga, permohonan dari keluarga Bapak Usman Ginting yang mengucap syukur atas kelancaran pengurusan dan ACC tahap awal skripsi anak mereka Chandra Ginting dan Lukianus Ginting. Mohon pertolongan Allah untuk menyelesaikan skripsi selanjutnya agar berjalan dengan baik dan lancar. Yang keempat, permohonan dari Legio Mariae Ratu Rosari yang hendak bersyukur atas ulang tahun Legio Maria yang ke-99 tahun, Legio Maria Dunia, dan mohon berkat untuk kelancaran rangkaian acara peringatan menuju 100 tahun Legio Mariae di tahun depan. Yang kelima, permohonan dari Ibu Betty yang mengucap syukur atas ulang tahun ke-24 anak mereka Boyke Trendy Wiria. Semoga anak ini selalu sehat, diberikan panjang umur, sukses dalam karir, mendapat rezeki yang berlimpah, segera menemukan pasangan, semakin disukai Tuhan dan sesama, serta berhasil dengan apa yang dicita-citakan. Dan yang terakhir, permohonan dari seksi kerasulan keluarga DPP San Frades yang mohon berkat kesejahteraan dan perlindungan Allah bagi pasangan suami istri di Paroki Santo Franciscus de Sales pada khususnya selama masa pandemi COVID-19 ini, dan untuk ujub-ujub pribadi kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau.
Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu dalam pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini, karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersama-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu, dan bukalah hati kami sebagai sabda-Mu, bagi sabda-Mu, agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami dalam perayaan Ekaristi ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tibalah saatnya perempuan yang mengandung itu melahirkan. Pembacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan. Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tetap tinggal, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Aku bersukacita dalam Tuhan. Refren, Aku bersukacita dalam Tuhan. Ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Refren, aku bersukacita dalam Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Refren, aku bersukacita dalam Tuhan. Siapa melakukan segala sesuatu kepada saudaraku yang paling hina ini,
Dia melakukannya untuk aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kemudian raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi di momen kedua dalam pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional dengan tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Seperti yang tertera pada gambar di sebelah kanan saya. Nah, bagi yang minggu lalu belum sempat bersama-sama dalam Ekaristi dan pertemuan pertama, baiklah rasanya kalau saya memberikan sedikit
informasi tentang gambar yang ada di sebelah saya yang menjadi gambar dari buku panduan seperti yang saya pegang saat ini. Bagi yang minggu lalu tidak ikut pertemuan, tetapi yang minggu lalu yang mungkin juga lupa ini gambar-gambar apa, maka saya akan menuju sebentar ke sini. Di bagian ini saya merendahkan lagi supaya kelihatan. Di bagian sini ada beberapa gambar yang terlihat, ada yang berwarna hijau, ada sosok manusia. Di sini ada kecapi warna orange agak samar, tapi ini kecapi. Kemudian di sini ada bentukan seperti melingkar dan di sini ada gambar salib. Tentu saja ini salib Tuhan kita. Lalu di sini ada gambar seperti matahari warna kuning dengan memancarkan sinar berjumlah 7. Jumlahnya 7. Ini sengaja dibuat oleh si ilustrator. Lalu di bagian ini yang sangat tidak kelihatan adalah bagian ini, seperti ada lubang. Ini batu yang terguling. Batu yang terguling. Ini menggambarkan makam kosong. Lalu di bagian belakang ini ada yang berwarna biru, itu Danau Genesaret. Nah, saya sedikit memberikan penjelasan. Yang warna hijau ini adalah gambaran pohon gandarusa. Pohon gandarusa. Pohon ini adalah pohon yang sangat sering tumbuh di tepi aliran sungai. Di tepi aliran sungai. Dan dia menjadi sangat rimbun sekali bagian hijau-hijaunya ini sampai ke tanah. Untuk apa? Memberikan rasa keteduhan bagi mereka-mereka yang kelelahan atau yang sedang berbeban berat untuk menikmati udara di sini. Ini pohon gandarusa. Nanti bisa di searching di Google bagi yang belum tahu. Lalu di sini ada kecapi yang digantungkan. Ini dari kitab Mazmur yang menggambarkan kesedihan bangsa Israel terlebih ketika mereka mengalami krisis iman setelah ditarik atau diangkut ke Babel, di mana mereka kalah perang, lalu mereka diangkut oleh tentara atau raja Babel untuk dijadikan budak di sana atau diasingkan. Nah, kecapi ini menjadi lambang. Kalau digantungkan artinya tidak dimainkan. Kalau orang yang memainkan kecapi biasanya ada ungkapan hati, tapi mereka tidak lagi mampu mengungkapkan hati mereka karena kesedihan yang sangat mendalam. Maka kecapi ini digantungkan. Di pohon gandarusa kami gantungkan kecapi kami, karena mereka ada putus harapan dan hilang kebahagiaan karena krisis iman mereka. Karena mereka dulu percaya kepada Yahweh Allah mereka, tapi ternyata mereka kalah perang oleh bangsa Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar. Lalu di sini ada sosok perempuan yang sedang menggapai sebuah harapan. Di sini dia menangis, ada air mata yang mengalir. Dia menangis karena begitu sedih dalam kehidupannya. Dia kehilangan kekuatannya, dia kehilangan jati dirinya, dia kehilangan kegembiraannya. Maka digambarkan seorang perempuan. Nah, perempuan ini sebenarnya mau menggambarkan sosok Israel atau gereja yang sedang berduka. Maka Israel dan gereja itu digambarkan seperti seorang perempuan yang sedang berduka. Loh, kenapa perempuan bukan laki-laki? Karena Israel dan gereja dalam kitab suci, dalam tradisi gereja digambarkan sebagai mempelai Kristus. Kristus itu laki-laki dan tentu saja mempelainya adalah perempuan. Maka perempuan ini menggambarkan bangsa Israel dan gereja. Lalu di sini tadi saya katakan bahwa ini adalah salib Tuhan Yesus. Ketika peristiwa salib ini terjadi, para murid mengalami krisis iman. Mereka yang dulu bangga dengan kehadiran Yesus, ketika Yesus mati mereka menjadi sangat bersedih, sehingga mereka bubar kemana-mana, ngacir, gak tahu kemana. Tetapi kemudian harapan itu muncul ketika ada berita bahwa Yesus tidak ada lagi di makam, dia bangkit. Meskipun masih belum percaya, mereka kemudian dikuatkan dengan banyak peristiwa selama kurang lebih 40 hari. Mulai dari rumah Yerusalem sampai ke Danau Galilea yang warna biru ini. Nah,
Danau Galilea atau Genesaret ini menjadi gambaran panggilan pertama para rasul dan panggilan berikutnya yang menguatkan mereka ketika mengalami krisis iman. Dari yang awalnya punya jati diri atau identitas diri, kemudian hancur, runtuh, kemudian bangkit kembali. Ini gambar Danau Genesaret. Maka di sini kita akan diajak kembali untuk di pertemuan yang kedua menyadari bahwa panggilan kita adalah mewartakan kabar baik. Meskipun dunia sekarang ini sedang mengalami krisis karena pandemi, kemudian akibatnya ekonomi, pendidikan, keamanan dan sebagainya. Kita sebagai gereja, kita diajak untuk kembali mewartakan. Meskipun kita juga mengalami situasi yang sama. Cukup rasanya, ini saya menjelaskan apa yang ada dalam gambar, saya kembali ke tengah lagi. Saudara-saudari umat Allah, tadi saya katakan bahwa pertemuan yang ini diberi tema Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Pertanyaannya, mengapa namanya mengangkat anak manusia? Nah, kalau kita sedikit melihat dalam ini terutama, Tuhan Yesus itu sering kali mengungkapkan kata anak manusia kepada para muridnya yang kita baca dalam beberapa Injil. Contoh, dalam Injil Matius bab 8 ayat 20, Tuhan berkata begini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia. Lalu dalam Injil Markus bab 8 ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Anak manusia lagi, nubuat tentang penderitaan dan kematiannya. Dalam Injil Matius yang lain, bab 17 ayat 9, tentang peristiwa di Gunung Tabor. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi kita tahu kisah Gunung Tabor, bagaimana 3 murid terpilih itu melihat Yesus dalam awan dan mendengar suara dari surga tentang siapa Yesus tadi. Lalu Matius bab 25 ayat 31 seperti yang tadi kita dengarkan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nubuatnya adalah anak manusia akan datang pada hari penghakiman, parousia, pada hari kiamat nanti. Kapan itu? Itu rahasia ilahi. Jangan tanya saya, rahasia ilahi. Matius bab 20 ayat 18, ini terakhir contohnya ya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ajakan Yesus kepada para rasulnya untuk pergi ke Yerusalem menyongsong kematiannya, anak manusia. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus seringkali mengatakan anak manusia, bukan marilah kita pergi ke Yerusalem sebab saya akan dibunuh di sana. Tidak, tapi anak manusia akan menderita. Anak manusia akan wafat. Mengapa anak manusia dan tidak merujuk pada nama saya atau aku? Seperti biasanya, aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Mengapa kok digunakan anak manusia? Umat Allah yang terkasih, kata anak manusia pada awalnya adalah penglihatan yang dialami oleh Nabi Daniel. Tahu Daniel? Tahu. Daniel adalah salah satu dari nabi besar. Kisahnya spektakuler, kita mendengarkan atau membaca dalam kitab suci, kitab Daniel. Tentang bagaimana dia bisa menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Bagaimana dia bisa lepas dari moncong singa. Dan bagaimana dia juga menjadi orang hebat
dalam banyak kasus. Nah, dalam penglihatannya dia menggambarkan begini supaya jelas. Dalam Daniel bab 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan di langit seorang seperti anak manusia. Jadi ketika dia melihat dalam penglihatannya itu, di langit itu ada sesosok seperti anak manusia. Mengapa dia mengatakan anak manusia? Karena memang sosok itu persis anak manusia. Seperti kita, ada kepala, ada tubuh, ada kaki. Jadi dia mengatakan, dia tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dia mengatakan itu sosok anak manusia. Lalu datanglah ia, maksudnya anak manusia tadi, kepada yang lanjut usianya. Tentu kita akan langsung menafsirkan ini adalah Allah. Dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi anak manusia tadi datang kemudian dibawa ke hadapan yang lanjut usia. Dia hanya bisa melihat itu saja. Ada orang seperti orang tua, tetapi dia tidak tahu itu siapa. Yang jelas orangnya lanjut usia. Ayat berikutnya, lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Jadi yang lanjut usia tadi menyerahkan seluruh kekuasaan, seluruh kemuliaan kepada sang anak manusia tadi. Jadi ketika datang kemudian oleh yang lanjut usia tadi, segala-galanya kemuliaan dan kekuasaan diberikan kepada sang anak manusia. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Tak ada yang berani ketika kemuliaan dan kekuasaan diberikan kepada sang anak manusia, semua bangsa tunduk kepadanya tanpa kecuali. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, melihat nubuat dari Daniel inilah, tidak satupun orang pada zaman itu yang berani mengungkapkan dirinya sebagai anak manusia. Hanya Yesus yang mengatakan anak manusia untuk dirinya. Artinya dia adalah penggenapan dari apa yang dulu pernah dinubuatkan oleh para nabi. Salah satunya adalah Daniel. Kalau kita mendengar nubuat-nubuat para nabi yang lain, banyak. Mesias akan datang dari tunas tunggul Isai. Akan hadir dari keluarga raja besar Daud. Dia akan menyembuhkan orang, membangkitkan orang. Kemudian dia juga akan mengalami penderitaan. Mesias yang menderita. Dan banyak nubuat lain termasuk apa yang digambarkan oleh Daniel, sosok anak manusia. Dalam penglihatan yang lain ketika di situ ada 3 orang pemuda namanya Abednego, Sadrak dan Mesak. Sadrak, Mesak dan Abednego, karena mereka melawan Raja Nebukadnezar, maka mereka dimasukkan ke dalam tungku yang besar. Kemudian di situ ada air panas. Kemudian mereka dimasukkan ke situ. Oh bukan, tungku besar, kemudian tungku itu dipanasi, kemudian mereka dimasukkan ke sana dengan harapan mereka meleleh. Tapi apa yang terjadi? Justru Nebukadnezar mengatakan kepada Daniel juga bahwa dia melihat kan yang dimasukkan 3 orang. Mengapa yang ada dalam tungku itu justru yang berjalan 4 orang? Dan orang yang keempat ini sosoknya seperti anak dewa. Bagi mereka dewa yaitu yang ilahi ya. Dan bagi Daniel, dewa itu adalah buatnya Allah sendiri. Maka baik Daniel maupun Raja Nebukadnezar, mereka melihat ada sosok seperti anak manusia, sosok seperti anak dewa. Dan inilah yang kemudian akhirnya diangkat oleh Tuhan Yesus untuk menyempurnakan nubuat yang pernah disampaikan oleh para nabi. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya dalam kemuliaan dan kerajaan, kekuasaan yang diberikan oleh sang lanjut usia tadi, ada mimpi sebelumnya yang dialami oleh Raja Nebukadnezar.
Dalam mimpi itu dia melihat ada patung besar terbagi menjadi 4 logam. Ada logam, saya lupa persis, ada perunggu, ada tembaga, dan sebagainya, ada 4. Tetapi yang jelas ketika Daniel menyampaikan tafsiran atas mimpi Raja Nebukadnezar, dia mengatakan di bumi akan muncul 4 kerajaan besar. Pada waktu itu ya, pada waktu itu akan muncul 4 kerajaan besar. Yang pertama yang dipimpin oleh Raja Babilonia, yaitu kerajaan Babilonia. Dulu Babylon itu menjadi besar dalam pemerintahan Raja Hammurabi dan kemudian diteruskan oleh Raja Nebukadnezar. Meskipun kemudian dia akan mengalami kehancuran. Babilonia akan hancur oleh tentara atau kerajaan Media Persia yang dipimpin oleh Koresh Agung. Jadi ketika Babylon berjaya sekian lamanya, kemudian ada kerajaan yang ternyata lebih kuat lagi. Kerajaan Media Persia yang dipimpin oleh Raja Koresh Agung. Kemudian muncul kerajaan ketiga yang menghancurkan kerajaan Media Persia, yaitu kerajaan Makedonia. Masih dalam tradisi atau budaya Helenis atau Yunani. Kita tahu pemimpinnya adalah Alexander Agung. Dia adalah raja hebat dari Makedonia yang mewarisi tradisi Yunani. Tetapi setelah Raja Alexander Agung wafat, dia kerajaannya juga hancur. Tapi tradisi Helenis tetap ada, pada zaman Tuhan Yesus juga ada. Diganti oleh kerajaan Romawi yang berkuasa sekian lama, terutama pada zaman Julius Caesar. Nah, saudara-saudari, jadi di sini mau digambarkan kerajaan-kerajaan yang besar itu pun akhirnya runtuh oleh kekuasaan Sang Anak Manusia, dan semua itu diberikan di bawah telapak kakinya oleh Sang Lanjut Usia. Nah, dari sini kita bisa melihat mengapa Yesus adalah Anak Manusia, Raja Kerajaan Surga. Tadi digambarkan bahwa Daniel melihat dalam penglihatan malam itu, di langit dalam awan-awan muncullah sosok seperti anak manusia. Nah, disitulah dia kemudian menggambarkan bahwa anak manusia ini adalah raja di surga. Dan kemudian nubuat para nabi berikutnya adalah seorang anak perawan akan melahirkan Mesias. Nah, anak raja tadi, anak manusia tadi yang ada di surga, yang punya kerajaan surga dan segala-galanya, dia turun ke bumi melalui seorang perawan yang kita kenal, kita hormati dan kita cintai, yaitu Bunda Maria. Dan melalui Bunda Maria lah anak manusia ini berkarya untuk menunjukkan kuasa kasihnya. Bukan raja yang menghancurkan, raja yang membinasakan, bukan raja yang menyengsarakan, tapi justru raja yang mencintai, raja yang ingin mengajak keluar dari penderitaan. Inilah raja kerajaan surga yang mewujud dalam diri Yesus. Maka sekali lagi, Yesus tidak mengatakan dirinya itu aku, tidak. Tetapi Yesus mengatakan aku anak manusia. Tapi dalam konteks pemahaman bangsa Israel tentang penglihatan Daniel. Saudara-saudari, sekali lagi kalau Tuhan Yesus menyebut aku adalah anak manusia, karena dia memahami penglihatan Daniel yang juga dikenal oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu, turun-temurun, tentang akan hadirnya sosok Mesias yang adalah anak manusia. Nah, dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan, yang menjadi pilihan dalam bulan kitab suci ini, digambarkan tadi muncul ungkapan akan datang anak manusia yang sebagai raja. Dia akan datang dalam kemuliaannya diiringi oleh para malaikat. Dia akan datang dari surga, turun ke dunia, diiringi oleh para malaikat, dan dia disiapkan tahta, kursi tadi untuk duduk, dan kemudian dia menggambarkan dirinya sebagai gembala, memisahkan domba ke sebelah kanan
dan kambing sebelah kiri. Ada yang menarik dalam tradisi Israel waktu itu. Kalau kita yang tinggal di kota, kita tidak terlalu banyak tahu tentang domba dan kambing. Yang kita tahu adalah satenya, enak. Nah itu saja. Tapi enak-enak bikin kolesterol gitu ya, langsung tang gitu. Kita tidak banyak tahu tentang domba dan kambing. Saya juga tidak tahu banyak karena saya bukan anak gembala sapi. Saya anak seorang guru. Ketika saya membaca mengapa Tuhan Yesus lebih mudah menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Padahal kan dia kan anak tukang kayu ya. Anak tukang kayu tapi menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Lucu, tetapi ini mau menggambarkan tentang sesuatu yang sangat mudah untuk dipahami oleh masyarakat waktu itu. Karena mereka umumnya kenal dengan namanya domba, sapi, anjing, unta, babi. Kalau ayam tidak masuk, ayam ada masuk. Waktu Petrus menyangkal diri ya, kokoknya itu masuk. Tapi hewan-hewan lain tidak terlalu banyak dikenal. Panda tidak ada, kelinci tidak ada, beruang tidak ada, kuda nil ada. Mengapa Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala? Karena lebih mudah untuk memberikan perumpamaan. Domba, kambing. Dan Tuhan tadi mengatakan kepada yang ada di sebelah kanannya, sebelum sampai ke situ, ada sesuatu yang menarik tadi saya mau mengatakan tentang domba dan kambing. Saya mencari-cari tentang persamaan dan perbedaan. Persamaannya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Persamaannya jelas mereka adalah hewan berkaki 4. Bunyinya sama, gitu ya. Bunyinya sama. Tetapi ada yang menarik ketika saya melihat perbandingan kedua hewan ini. Mereka berasal dari, ini yang ahli biologi, saya juga membaca, berasal dari familia Bovidae. Tulisannya Bovidae tapi bacanya Bovidae. Familia hewan berkaki 4 yang memamah biak, Bovidae. Tetapi perbedaannya pada genusnya. Genus domba adalah Ovis. Bukan yang laptop ya, tidak ada kaitan dengan laptop. Ovis pakai V bukan pakai F. Lalu yang kambing adalah Capra. Maka kita mendengar ada zodiak Capricorn. Pasti bentuknya kambing, bukan domba. Jadi itu dalam genus kambing, Capra. Sedangkan domba genusnya Ovis, pakai V, Ovis. Itu yang pertama, perbedaan dari kambing dan domba. Lalu dalam jumlah kromosom, ini para ahli biologi juga tahu, kromosom itu bagian sel yang akan menurunkan sifat-sifat atau gen gitu ya. Kromosom dalam domba itu 54 jumlahnya. Sedangkan dalam kambing ada 60, lebih banyak. Maka menurut para ahli, kambing dengan domba tidak boleh dikawinkan. Karena jumlahnya kromosom berbeda dan pasti gagal. Maka karena kromosomnya lebih banyak, maka kambing jauh lebih liar. Maka kalau misalnya ada orang yang agak liar ya, mungkin bukan karena kromosomnya, tapi mungkin karena sifat-sifatnya saja. Lalu yang menarik adalah posisi ekor. Nah ini saya baru tahu ini, posisi ekor. Tahu bedanya? Ternyata kalau domba itu buntutnya ke bawah, ngeplek kayak gini. Gini ya. Gitu. Kalau kambing agak jengat, kecil tapi agak jengat. Itu kambing. Nanti kalau kita yang kota-kota ini nggak paham, boleh pergi ke peternakan. Kalau buntutnya agak jengat dikit, itu kambing. Kalau yang dia ke bawah, itu domba. Karena kita tidak pernah tahu bentuk kambing dan domba, yang tahu kita taunya sate gitu ya. Ini udah, jadi nggak kelihatan buntutnya. Nah itu sesuatu yang kecil tapi ternyata buat saya menarik. Lalu kemudian domba kita tahu berbulu tebal sehingga harus dicukur dan mudah kotor. Sedangkan kambing itu bulunya tipis, jadi tinggal mandi debu, kepek, selesai, langsung hilang. Karena kalau kambing dimandiin sakit nanti. Dia mandinya mandi tanah, maka dia gebuk, kepek, selesai. Sedangkan domba, dia harus dicukur bulunya, dibersihkan supaya tidak membebani. Tapi menarik nanti saya akan ceritakan. Lalu domba itu biasanya hidup dalam kawanan. Karena mereka adalah makhluk yang lemah, mereka butuh kawanan supaya mensupport mereka. Sedangkan kambing mereka jarang mau bergerombol.
ada tapi jarang bergerombol. Karena apa? Mereka tuh mandiri, hewan mandiri gitu. Cari makan sendiri, kemana, ngintil sendiri-sendiri. Itu kambing, karena kromosomnya lebih banyak, jadi sok pede gitu. Kemudian sifat dari domba seperti yang kita tahu, nurut. Kalau nggak percaya lihat di YouTube, banyak gembala-gembala yang memanggil dombanya itu langsung datang. Kalau bukan gembalanya, domba tidak akan datang. Sedangkan kambing lebih sulit diatur. Coba saja kalau tidak percaya. Nah, lalu karena domba itu berbulu tebal, maka hewan ini adalah hewan yang tak berdaya. Menarik. Saya tadi lihat YouTube, saya penasaran bagaimana kalau domba itu di padang rumput. Nah, karena domba itu bulunya tebal, dia tidak bisa mencukur dirinya sendiri. Karena kalau tidak dicukur, dia nanti akan mengalami kesulitan. Makin gendut karena bulunya itu. Dan yang paling parah kalau seandainya bulunya itu tidak dibersihkan karena menempel tanah atau kotoran yang tidak mungkin dia akan pakai sisir sama teman-temannya kan. Ayo sisir bareng yuk gini, nggak mungkin. Makin tebal bulunya, makin merepotkan dia buat jalan. Jadi jalannya makin iduk. Dan yang paling lucu tapi paling menyedihkan adalah kalau di savana atau di padang rumput itu mereka cari rumput, kemudian mereka kejeglong dengan lubang, mereka jatuh, gublak gitu. Begini, tengkurap. Kok tengkurap? Ya, melumah orang Jawa bilang ya. Kakinya ke atas semua. Dia nggak bisa guling. Dan dia tidak akan teriak, mbek, nggak akan. Dia hanya akan tengkurap gini dan hanya menanti bantuan. Nah, persoalannya domba-domba lain nggak bisa bantu, maka ditinggalin. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus pernah menggambarkan kalau ada domba yang tersesat, bisa saja karena dia jalan kemana nggak tahu, tiba-tiba terjatuh tadi, maka gembala yang baik akan mencari dombanya. Karena apa? Memang betul. Dalam bahasa Inggrisnya itu apa ya? Cast of the sheep. Jadi kalau domba tadi jalan, jatuh, guling, dia nggak bisa belok atau nggak akan bisa bangun lagi. Kalau nggak percaya lihat di YouTube. Itulah tanda ketidakberdayaan seekor domba. Dia hanya mengandalkan bantuan dari sang gembala. Kalau tidak ada yang bantu, ya sudah, selesai hidupnya. Mengapa? Kalau ada serigala lewat atau hewan buas lewat, habis dia. Dia tidak akan bisa menolong dirinya sendiri. Maka gambaran domba dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan orang-orang yang tak berdaya. Orang-orang yang membutuhkan bantuan dari mereka yang kuat. Itulah sebabnya mengapa ketika domba nanti dicukur bulunya, dia tidak berteriak-teriak, dia tidak rewel. Mengapa? Karena dia malah bersyukur bulunya dipotong, karena itu akan membuat dia lebih ringan. Meskipun mungkin pada beberapa saat itu akan kedinginan, aku kedinginan gitu, karena sudah tidak ada bulunya lagi gitu ya. Tapi dia bersyukur, maka ketika dia dipotong, dia tidak mengembek, dia tidak meronta. Itulah gambaran dari Mesias yang menderita. Dia akan digiring ke tempat pembantaian dan dia tidak akan bersuara. Kalau kambing sudah ditarik gitu mau disiap ke tempat pembantaian, kita bisa mendengarkan raungannya, gitu ya, berulang kali karena ketakutan. Itu karena kromosomnya lebih. Tapi domba ketika dicukur bulunya, ketika akan dipotong, dia pasrah. Inilah gambaran hewan yang tidak berdaya, yang hanya mengandalkan bantuan dari kekuatan yang lain. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan tadi sangat jelas mengapa Tuhan Yesus memberikan gambaran pemisahan. Domba tadi dikatakan, masuklah dalam kebahagiaan, hai kamu yang berbuat kebaikan. Ketika aku lapar, kamu beri aku makanan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku tersesat, bahasanya. Ketika aku mengalami sakit, kamu melawat. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi. Lalu si domba mengatakan, Tuhan, kapan kami mengunjungi engkau? Kapan kami memberikan engkau makan? Dan Tuhan yang mengatakan, apapun yang kamu buat kepada saudaraku yang paling hina, itu kamu lakukan untuk aku. Ternyata
sang anak manusia, sang raja surga menghadirkan dirinya dalam sosok manusia-manusia lemah. Manusia-manusia yang oleh waktu itu dianggap terkutuk. Karena dalam tradisi Israel, kalau ada orang yang sakit, cacat, kemudian buta atau mungkin menderita miskin, itu adalah gambaran orang-orang terkutuk. Seperti mungkin dalam ajaran-ajaran tertentu mengatakan kalau orang yang tidak kaya berarti itu orang itu terkutuk, tidak diberkati. Tidak seperti itu. Tuhan mau hadir untuk menunjukkan bahwa dirinya ada bersama dengan orang-orang yang dianggap terkutuk oleh masyarakat pada waktu itu. Dia menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang tak berdaya. Maka ketika ada orang-orang yang berdaya, yang punya kekuatan, punya kekayaan, punya kuasa, dan mau membantu tanpa memikirkan apapun yang dia lakukan, hanya membantu saja, yang penting orang itu keluar dari kesulitannya, dialah orang yang berbahagia, yang terberkati. Ini yang mau digambarkan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak menggambarkan diri sebagai pribadi yang berkuasa, yang punya kemuliaan, tidak. Tapi dia menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang tak berdaya, yang tak dianggap, yang tersingkirkan oleh orang-orang. Dan di situ ternyata orang-orang yang punya kekuasaan, kekayaan, kekuatan, memberikan apa yang mereka miliki kepada mereka, justru merekalah yang diberkati Tuhan. Dan jangan lupa, dalam krisis-krisis seperti ini, kita yakin banyak orang yang masih mempunyai hati yang tulus membantu saudara-saudara yang saat ini sedang kena PHK, kena pemecatan, yaitu tadi tidak punya pekerjaan dan sebagainya, untuk dibantu. Maka berbahagialah orang-orang seperti itu, karena akan digolongkan sebagai domba. Meskipun kita tahu bahwa domba itu tidak semuanya bersih. Kenapa? Karena bulunya juga bisa kotor. Maka untuk masuk dalam kerajaan, maka bulunya nanti dibersihkan, entah nanti dimandiin atau mungkin dicukur supaya nanti bisa masuk. Demikian juga dengan kita. Kita akan diundang oleh Sang Raja masuk dalam kebahagiaan abadi. Tapi bagi yang belum bersih dalam iman kita, kita diajarkan tentang adanya purgatori atau api penyucian. Itulah gambaran sederhana. Kalau dombanya belum bersih, ya dibersihkan dulu supaya nanti mengkilat, supaya nanti jernih seperti kapas. Lalu kalau sudah bersih, oke, masuk. Masuk. Kita juga sama. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah domba-domba yang Tuhan kasihi. Tapi kita punya bulu yang masih perlu dibersihkan dulu sebelum nanti masuk dalam kerajaan surga. Tapi sekali lagi, mari kita berbuat seperti yang diharapkan Tuhan. Membantu mereka yang berkesusahan, membantu mereka yang mengalami kesulitan. Yang kambing sangat berbeda, bertolak belakang dengan apa yang dialami. Maka tadi mereka ketika ngomong itu ngegas, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar? Kapan kami tidak memberi Engkau minum? Kapan? Biasanya orang kayak gitu ya, kalau merasa dibully atau disalahkan ya kayak itu ngegas ngomongnya. Dan Tuhan juga mengatakan, enyahlah engkau, karena engkau tidak peduli kepada orang-orang yang kecil ini. Kamu tidak membuat itu kepada mereka, itu pun artinya kamu tidak membuat hal yang sama kepadaku. Kalau kita ingat dalam sejarah gereja, kita ingat apa yang dialami oleh Saulus ketika dia menganiaya murid-murid Tuhan. Tuhan Yesus datang dalam perjalanan di Damsik itu, kemudian muncul cahaya dan Saulus terpelanting dari kudanya dan muncul suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Saulus belum pernah melihat Tuhan Yesus. Tapi mengapa Tuhan Yesus justru mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya adalah jemaat, bukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Itu satu. Yang kedua, pengalaman Santo Martinus. Ketika dia pulang dari tugasnya, dia itu musim dingin, dia melihat ada seorang pengemis tua yang tanpa baju. Dia kedinginan. Lalu dia tidak menyayangkan jubahnya yang mahal itu, dia ambil pedang, dipotongnya, separuh buat itu. Dan mantel itu sangat membantu si
pengemis tua tadi. Dan malam harinya ketika Martinus tidur, Tuhan datang dalam mimpinya dengan membawa mantel yang tadi dipotong oleh Martinus. Artinya apa? Artinya memang benar-benar Tuhan mencintai mereka yang tak berdaya. Dan Tuhan lebih mencintai mereka yang membantu orang-orang untuk keluar dari ketidakberdayaannya. Nah, saudara-saudara terkasih, dalam bulan kitab suci ini dengan merenungkan sabda Tuhan tadi, mari kita juga terus keluar dari diri kita. Ada banyak ungkapan yang seringkali muncul begini, Romo, saya kan susah, terus saya bagaimana bisa membantu orang lain? Orang saya saja susah, Romo, masa saya harus membantu orang lain? Santo Paulus mengatakan, bertolong-tolonglah kamu dalam kesusahanmu. Jangan membayangkan dirimu sebagai orang yang paling susah. Karena bisa saja dirimu tidak lebih susah daripada orang lain. Nah, inilah yang seringkali mengganggu iman kita. Kita mengalami krisis karena kita merasa orang yang paling menderita. Padahal di luar kita ada orang yang lebih menderita lagi. Dan Tuhan Yesus ingin menyapa kita, anakku, kamu masih lebih beruntung. Perhatikanlah orang di luar sana yang jauh lebih menderita daripada hidupmu. Disinilah jati diri kita, identitas kita sebagai anak Allah, sebagai sahabat Yesus, sebagai hamba Tuhan, Sang Raja Surga, semakin dimurnikan. Yang awalnya memudar, kabur, dengan ini kita diajak untuk keluar kembali, mengingat jati diri kita sebagai anak Allah, sahabat Tuhan, dan hamba Tuhan yang baik. Kita sedang menderita karena pandemi ini. Para orang tua mulai mengalami kesulitan dengan program studi daring. Orang tua mulai mengalami rasa kecewa, rasa marah, lalu mulai protes sana protes ini, lalu hubungan antara keluarga menjadi kurang hangat karena situasi seperti ini. Mari kita kembali mengingat panggilan kita. Ternyata situasi ini memang menuntut demikian. Dan banyak orang mengalami krisis dalam iman. Tuhan, sampai kapan ini selesai? Tapi sebenarnya disinilah kita bisa melihat Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada kita dengan cara yang berbeda. Orang tua diajak untuk menjadi pendamping bagi anak-anaknya, yang adalah komitmen dalam perkawinan. Tujuan perkawinan kita ingat, yang ketiga adalah mendidik anak-anak. Artinya mendidik itu ia dengan segala bentuknya. Meskipun sekali lagi terasa berat, tapi itulah panggilan hidup berkeluarga. Mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan sekarang orang tua diajak memang menambah tugasnya dengan cara mendampingi anaknya sekolah daring, kemudian juga harus belajar kembali dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang mungkin sudah dilupakan atau bahkan tidak pernah dipelajari. Tapi sekali lagi, inilah bagian dari iman kita. Banyak orang mengalami krisis, tapi kita dengan pertemuan ini diajak untuk mengingat panggilan kita sebagai anak Allah, sebagai sahabat Tuhan, sebagai hamba Raja Surga. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, di tengah banyak masyarakat mereka jatuh dalam krisis iman, mari kita kembali bangkit. Kita mewartakan kabar baik bahwa Allah mencintai dengan cara yang berbeda. Allah ingin membuat kebijaksanaan kita bertambah, membuat kesabaran kita makin melimpah, dan kita juga diajak untuk mampu menjadi saksi-saksi kehidupan betapa Allah mencintai kita. Kalau kita ingin dianggap sebagai domba, maka berlakulah seperti orang-orang yang baik tadi, yang memberikan makan, minum, tumpangan, pakaian, kunjungan kepada orang sakit, dan kepada yang dipenjara. Dalam bahasa yang sederhana, ada tiga. Yang pertama, kita diajak makanan dan minuman itu menggambarkan
kekuatan. Maka mari kita memberikan kekuatan kepada orang yang mengalami kesusahan. Yang kedua, pakaian dan tumpangan artinya memberikan perlindungan. Perlindungan dari rasa malu, dari cuaca, tapi juga dari bahaya. Tumpangan dan pakaian. Dan yang ketiga, mengunjungi orang sakit dan di penjara artinya memberikan kegembiraan. Mari saudara-saudara, kita wujudkan panggilan kita sebagai saksi kasih Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, dan yang ketiga memberikan kegembiraan. Karena kita adalah hamba-hamba yang dicintai Tuhan dan kita ingin dikatakan, marilah engkau yang diberkati oleh Allah, masuklah dalam kemuliaan surga. Tuhan memberkati. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu. Kami bersyukur karena kami selalu Engkau tuntun untuk mengenal-Mu semakin dalam. Kami menyadari, ya Bapa yang Maha Baik, bahwa sering kami tidak mampu dan bahkan tidak mau menunjukkan identitas diri kami sebagai orang Katolik. Kami takut, kami enggan, kami bingung, tidak percaya diri akan jati diri kami itu. Semoga kesadaran kami malam ini akan Putra-Mu, Sang Anak Manusia, Raja Kerajaan Surga, membangkitkan iman kami untuk menjadi saksi-saksinya di tengah krisis iman banyak umat, dan memudarnya jati diri sebagai anak-anak-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Adil, terimalah kurban suci ini, yang atas perintah-Mu kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu. Bantulah agar kami selalu menaati perintah-perintah-Mu, sehingga kelak kami layak menerima kasih sayang-Mu untuk masuk dalam kerajaan-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami. Dan terimalah juga intensi-intensi misa yang kami bawa dalam kesempatan ini. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, khususnya pada hari pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini. Pantaslah kami memuji dan memuliakan Dikau, sebab ia telah mengandung putra tunggalmu karena kuasa Roh Kudus. Dia yang tetap perawan mulia, memancarkan terang abadi bagi dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, para malaikat memuji keagungan-Mu. Bersama segenap kuasa surga, kami pun ingin memadu suara dengan mereka dan melambungkan pujian sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Bapak Andreas John Lukman dan Bapak Nikolas Bambang Hendrawan yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian di dalam hidup kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya mereka yang meninggal selama pandemi COVID-19. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami hari ini dan ampunilah kesalahan yang bersalah kepada dan janganlah masukkan kami di dalam Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu
dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Tuhan kita, Sang Anak Domba Allah dan Raja Kerajaan Surga. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Sabda-Mu mengingatkan kami akan kebenaran iman yang kami terima, sebagaimana diterima juga oleh Santa Perawan Maria, yang pestanya kami rayakan hari ini. Bahwa Yesus, anak manusia itu, adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon bantulah kami agar senantiasa melayaninya dengan perbuatan baik dan penuh kasih terhadap sesama, terutama yang menderita dan tersingkir. Demi Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudari-saudara sekalian di dalam keluarga dan komunitas, dalam setiap karya dan tugas perutusan, dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi dan katekese bulan Kitab Suci hari yang kedua telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.